Shalom adik-adik Laskar Kristus. Berjumpa lagi di hari Minggu ceria dalam ibadah online Sekolah Minggu GPT by Tani. Kakak berdoa adik-adik sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut memulai ibadah, ada 3M yang harus adik-adik lakukan ya. M yang pertama, mandi dan mempersiapkan diri. Berikan yang terbaik untuk bertemu Tuhan Yesus dalam ibadah hari ini. M yang kedua, menyiapkan Alkitab dan buku untuk mencatat pesan firman Tuhan. Orang tua juga bisa membantu untuk menemani anak beribadah ya. M yang ketiga, memberi persembahan. Ayo, siapkan persembahan adik-adik di amplop dan nanti di akhir bulan bisa dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Jangan lupa sertakan keterangan persembahan sekolah minggu. Nah, 3M-nya udah selesai kan? Yuk, udah waktunya kita ibadah, bertemu Tuhan Yesus. Hore! Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Ya, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita menaikkan satu pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang baik, karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berikan kami sukacita di dalam kami menaikkan puji-pujian. Terlebih lagi Tuhan, kami juga mau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan dapat menyenangkan hatimu ya Bapa. Kalau ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan urapanmu di atas kami semua, kami boleh bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami memulaikan ibadah sekolah minggu kami dengan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kita naikkan pujian Kasih Yesus Indah, oh Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Puji Tuhan. Karena kasih Yesus indah dalam kehidupan kita, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap bersukacita. Ayo kita naikkan pujian, ada sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus, Ada kasih Yesus di hatiku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami Tuhan di hari ini. Kami memuji muliakan Engkau, beribadah di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, untuk kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, waktunya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Sudah disiapkan Alkitabnya? Alat tulisnya, buku, pulpen, sudah? Ayo yang belum, kakak kasih waktu lagi deh. Ayo segera ambil Alkitabnya, ambil alat tulisnya, lalu segera kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Sudah semua? Sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari salah satu perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan apa? Penasaran? Penasaran? Ayo dibuka Alkitabnya, kita buka Matius 13 ayat 1 sampai 23. Ayo dibuka. Matius di perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Jawabannya di perjanjian baru. Betul adik-adik semua, hebat sekali. Sudah dibuka Matiusnya, lalu buka pasal 13 ayat 1 sampai ayat 23. Sudah ketemu semua adik-adik? Nah, ayo kita baca judul perikopnya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur itu apa ya? Apakah adik-adik tahu? Penabur itu seseorang yang bertugas untuk menyebarkan benih di sebuah tanah, ladang. Disebar benihnya. Nah, hari ini ceritanya dari sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Nah, pada satu hari ada seorang penabur yang menebarkan benih. Dan benih-benih itu jatuh di 4 tempat. Di berapa tempat adik-adik? Di 4 tempat. Di tempat pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu apa yang terjadi? Belum benih itu tumbuh, benihnya keburu dimakan sama burung-burung yang lewat. Kasihan ya benihnya. Lanjut ke tempat kedua. Di tempat kedua, benih itu jatuh di sebuah tempat yang banyak sekali batunya, tapi tanahnya sedikit. Nah, burung-burung nggak makan nih kali ini benihnya. Dan tanamannya mulai tumbuh, benihnya mulai tumbuh. Tapi dia baru tumbuh sedikit, ketika terkena matahari yang terik, dia layu dan akhirnya mati. Kenapa? Karena tidak cukup tanah sehingga dia tidak bisa berakar dan akhirnya mati. Lanjut ke tanah ketiga. Benihnya jatuh di sebuah semak yang berduri. Sakit ya. Jadi ketika dia mulai tumbuh benihnya, dia terkena semak berdurinya. Aduh, sakit, aduh. Akhirnya dia nggak bisa bertumbuh adik-adik karena dia terhimpit, dia terjepit sama semak berduri itu. Akhirnya dia mati. Nah, tempat yang terakhir, tempat keempat, benih itu jatuh di sebuah tanah yang baik. Tanah yang baik itu tanah yang seperti apa? Tanah yang subur, yang cocok sekali untuk menanam tanaman. Nah, lalu apa yang terjadi? Tanaman itu mau tumbuh, benihnya mulai mengeluarkan akar, tumbuh dahan, batang, ranting, lalu tambah rimbunlah daun, tumbuh daun, akhirnya
berbuah. Ada yang hasilnya 1 kali lipat, 2 kali lipat, bahkan banyak sampai 30, 60, 100 kali lipat. Nah, apa sih ya maksud dari perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini? Nah, perumpamaan ini ibarat hati kita. Hati kita seperti apa? Jadi firman Tuhan itu adalah benih. Benih yang ditabur oleh penabur. Penabur itu adalah Tuhan Yesus. Lalu tanah tempat benih itu jatuh adalah hati kita. Nah, sama seperti tanaman yang tumbuhnya dia butuh proses, butuh waktu. Jadi ketika dia jatuh ke tanah, dia nggak bisa langsung tumbuh, wush, langsung jadi pohon, dia langsung tumbuh, ada buahnya berlebat. Tentu tidak. Dia ada waktunya adik-adik. Harus kita kasih pupuk, kita siram air, terkena matahari, baru dia mulai tumbuh. Dan dia ada waktunya. Ada yang cepat, ada yang agak lama, ada yang lama banget. Tapi pada akhirnya dia tetap membutuhkan proses, butuh waktu, dan butuh kesabaran. Nah, sama seperti diri kita adik-adik. Nah, tentu hati kita, hidup kita perlu banget sama yang namanya firman Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan sebar itu firman Tuhan dalam wujud benih. Nah, apa artinya benih yang jatuh di pinggir jalan? Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan itu artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu hanya sekedar angin lalu aja adik-adik. Jadi ketika kita lagi ibadah nih seperti ini, lagi firman Tuhan, adik-adik itu nggak mau dengar baik-baik, sambil ngobrol, sambil main, sambil makan. Apakah firman Tuhan itu kita dengar? Oke, kita dengar firman Tuhan itu. Tapi hanya sebatas angin lalu, masuk keluar telinga kiri, keluar telinga kanan. Kita nggak dengar sama sekali artinya, karena kita tidak bisa menangkap firman Tuhan itu. Jadinya ketika iblis datang, dia ambil semua benih itu. Seperti burung tadi yang memakan semua benih-benih itu. Jangan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan ya adik-adik. Lalu bagaimana dengan tempat kedua, Kak? Benih yang jatuh di tempat yang bebatuan. Nah, kalau jatuh di batu, dia kan nggak bisa berakar tuh, karena terlalu banyak batunya, nggak ada tanahnya. Nah, sama ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengar. Tapi kita tidak mau pelajari, kita nggak mau renungin, kita males banget baca Alkitab. Alkitab ini kan adalah firman Tuhan, tapi kita males banget baca. Ayo dek, kita aba dulu hari ini. Enggak deh ma, besok aja. Gitu terus. Akhirnya kita nggak mau belajar, kita males banget belajar. Nggak mau baca Alkitab. Akhirnya firman Tuhan yang kita dengar itu sama seperti benih pertama. Kita dengar, tapi karena kita tidak pelajari, dia tidak bisa bertumbuh. Pada akhirnya mati. Nah, lalu bagaimana dengan tempat ketiga, benih yang jatuh di semak berduri? Nah, benih yang jatuh di semak berduri itu sama dengan hidup kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Oke, aku semangat nih ibadah sekolah minggu. Kita udah baca firman Tuhan juga, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi tahu adik-adik apa yang kurang? Kita tidak percaya. Loh, aku percaya kok Kak, aku baca. Tuhan itu hebat, dia mengubah air menjadi anggur. Bahkan dia meredakan angin ribut. Seperti minggu lalu Tante Niko cerita. 2 minggu lalu Tante Niko cerita angin ribut itu diredakan. Lalu Tante Tumirin juga cerita bahkan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Oke, kita tahu firman Tuhan, kita baca, kita renungkan. Tapi kalian tahu celahnya apa? Karena kalian tidak percaya ketika kita khawatir. Khawatir. Gimana ya besok? Aku lagi libur nih sekarang. Habis itu ada PPKM, tambah nggak bisa keluar, nggak bisa belanja. Pokoknya kita khawatir banget besok tuh kayak gimana. PPKM ini kan artinya kasus COVID di Indonesia semakin tinggi. Karena semakin tinggi, berarti akhirnya nanti nggak bisa sembuh dong. COVID-nya tuh nggak bisa menghilang. Nah, semua pemikiran negatif, ketika kita khawatir, itu artinya kita nggak percaya sama Tuhan Yesus. Harusnya kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak khawatir dong. Karena kita percaya Tuhan Yesus pasti memulihkan negeri kita, pasti akan menghilangkan COVID di waktunya yang tepat.
Nah, jadi ketika kita khawatir, firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang kita baca itu tidak akan diam di hati kita. Karena kita terlalu khawatir, dia ketutupan. Akhirnya sama seperti semak berduri itu, dia ketusuk semak duri, ketusuk. Akhirnya mati juga, ketutup. Nah, bagaimana dengan tempat terakhir? Tempat keempat. Nah, benih yang jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Nah, itu ketika hati kita yang siap menerima firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kita juga rajin membaca Alkitab, dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, dan dia tumbuh dan berbuah lebat. Nah, jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, nah disitulah benih itu mulai tumbuh di hati kita. Ada yang hasilnya 1 kali lipat, ada yang hasilnya 3, 4, bahkan sampai 30, 60, 100 kali lipat. Nah, bagaimana kita bisa tahu hasilnya itu semakin besar? Caranya dengan tetap membaca firman Tuhan. Kita rajin aba, kita ketika sekolah minggu, ketika firman Tuhan kita dengarkan dengan baik. Kita buka telinga kita buka hati kita dengarkan firman Tuhan. Nah, apakah dalam proses perjalanan kita untuk tumbuh dan berbuah itu akan mudah? Mungkin tetap ada yang namanya masalah. Tentu kita pasti akan khawatir dalam hidup kita. Tapi tetap kita percayakan firman Tuhan, kita dengarkan pesan firman Tuhan, akhirnya kita bisa melalui proses itu dengan kesabaran. Dan akhirnya ketika kita sudah berbuah lebat, nah hasil buahnya itu manis banget loh adik-adik. Tahu nggak hasil buah manis dari benih yang tumbuh di hati kita itu apa? Yaitu kita memiliki rasa belas kasihan. Nah, rasa belas kasihan itu artinya apa? Kita ini nggak egois, kita ini memikirkan orang lain. Kita mau menolong orang lain yang membutuhkan. Kita mau berbuat baik kepada orang lain. Nah, perbuatan baik ini juga bukan sebagai biar kita tuh, biar aku bisa masuk surga. Bukan, tapi perbuatan baik kita, pertolongan yang kita berikan kepada orang lain itu agar apa ya adik-adik? Agar itu sebagai bukti ucapan syukur kita, Tuhan sudah menebarkan firman Tuhan kepada kita. Kita juga harus memberikan respon yang baik. Kita harus tumbuh dan berbuah lebat sesuai dengan jalannya Tuhan. Nah, ada satu ayat ini adik-adik di Alkitab yang bisa kita baca bersama-sama, yaitu di Mazmur 119 ayat 105. Nah, Mazmur ini ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru adik-adik? Perjanjian Lama, betul sekali. Ayo dibuka Mazmur 119 ayat 105. Ayo apa bunyinya? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, dia akan menjadi cahaya yang terang untuk menyertai kita, untuk menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalannya Tuhan Yesus. Nah, mari kita baca sekali lagi ayatnya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, selamat belajar untuk memberikan buah yang lebat, buah yang manis, dan kita tetap rajinlah kita untuk memberikan rasa belas kasihan kita, pertolongan kita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita berkreativitas ya. Kreativitas hari ini kita akan membuat angsa dengan kertas origami. Bahan dan alat yang kita siapkan adalah gunting, ya, spidol warna, ya, pensil, ya, lem, kertas origami, warna apa aja selera adik, dan kertas gambar. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakannya ya. Kita ambil kertas origaminya ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menggambar jari adik-adik sendiri ya. Nah, adik-adik gambar jarinya ini dengan pensil atau langsung sama spidolnya ya. Sudah digambar,
sudah ikutin jari-jarinya, adik-adik lalu mengguntingnya ya. Gunting dengan rapi, sudah digunting seperti ini ya. Udah adik-adik. Nah, kita siapkan kertas gambarnya. Kertas gambarnya disiapkan. Lalu adik-adik nanti menempel telapak tangan, jari-jari ini yang sudah adik gunting tadi ya. Nah, posisi menempelnya dengan ibu jarinya di bawah, jari kelingkingnya di atas. Jangan salah ya adik-adik. Nah, kita tempel nanti di tengah. Sebelum ditempel, adik-adik harus gambar ini dikasih lem ya. Kasih lem di bawahnya sedikit saja ya. Sudah dilem, langsung adik-adik menempelnya ya. Sudah tertempel, lalu adik-adik ambil pensilnya ya, ambil pensilnya. Adik-adik bisa menggambarnya, gambar lehernya, leher angsa ini ya, leher angsa panjang ya adik-adik. Gambar ya, udah digambar, gambar kakinya, posisi kakinya di ibu jari ya. Kaki angsanya ada 2 ya, agak panjang kakinya. Sudah selesai menggambar, nah hasilnya akan seperti ini adik-adik ya. Nanti lehernya adik-adik bisa mewarnai pakai spidol selera adik-adik ya. Sudah selesai, adik-adik menulis tema firman Tuhan hari ini ya. Tentunya mama-mama yang ikut membantu anak-anak pasti ingat ya. Juli 2021 temanya penuh belas kasihan ya. Dan buka sayap angsanya. Adik-adik tulis ayat tadi yang disampaikan sama Kak Kris ya. Mazmur 119 ayat 105 bunyinya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Nah, inilah kreativitas hari ini. Kalau sudah selesai, adik-adik bisa foto hasilnya dan kirimkan kepada guru kelas masing-masing adik-adik ya. Selamat berkreativitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa ya. Mari kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Haleluya, terima kasih. Bapa kami dalam surga, Allah kami Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami sudah diberkati dengan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengingatkan kembali kami supaya kami menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sangat bersyukur. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, sukacita, sehingga kami dapat menikmati ibadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati juga guru-guru yang sudah melayani, Tuhan memberkati, biar Tuhan tambah-tambahkan kami ke depan untuk dapat melayani Tuhan lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa Aba ya adik-adik. Ayo Bayi Tani baca Alkitab. Nah adik-adik tetap terapkan 5M. Memakai masker ketika berpergian, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jangan lupa menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.